Coba review sini. Nah, di sini kita akan bahas apakah benar One Piece live action katanya bakal tayang sampai 12 season. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, berita terkait live action ini benar-benar cukup menggemparkan seluruh dunia, bukan hanya penggemar anime dan manga saja, melainkan untuk semua penggemar movie atau serial yang ada di dunia ini. Dimana kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kutukan terkait live action yang digarap oleh luar Jepang yang katanya selalu gagal, akhirnya dipatahkan dan lagi-lagi oleh serial kesayangan kita alias One Piece ini. Ya, suatu cerita kalau emang sudah bagus dari dasarnya atau fundamentalnya, mau diapain pun pasti bakal bagus lagi. Ya, ibaratlah orang kaya mau pakai barang KW pun bakal terlihat ori, dimana kalau kita pakai barang ori pun bahkan bakal terlihat jadi KW. Dimana mungkin untuk beberapa adaptasi manga yang dijadikan live action ini menurut saya yang cukup sukses, yaitu trilogi dari Rurouni Kenshin yang ini emang digarapnya oleh Jepang sana sih. Tetapi sejujurnya menurut saya Rurouni Kenshin ini wah gila parah, terutama skill berpedang yang ada dari tiap aktornya, yang makanya kan gak aneh kenapa Babang Zoro kita pun karakternya yang sebelumnya bermain di Rurouni Kenshin akhirnya diambil untuk menjadi Roronoa Zoro alias Makenyo. Nah, tapi kesuksesan dari season 1 ini tidak lama Netflix akhirnya langsung merilis bahwa akan dibuat untuk season 2-nya. Dan katanya bahkan untuk sutradaranya berkata akan sampai 12 season. Nah, gimana kah semua itu? Pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Pastikan juga subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak tertinggal analisis dan informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana live action ini yang rilis di tanggal 31 Agustus lalu dan hanya butuh waktu kurang dari 3 minggu alias hanya 2 minggu saja di tanggal 15 September kemarin, akhirnya langsung diputuskan untuk membuat season 2-nya, dan itu pun langsung oleh Eiichiro Oda. Buat yang belum tahu, ada banyak sekali sih faktor untuk suatu cerita ini akan dilanjutkan ke season-season selanjutnya atau enggak, dimana yang utama ya tentu saja adalah dari minat audiensnya seperti apa dan hasilnya di season pertama, dimana untuk One Piece live action ini saja season pertamanya sudah semasif itu, yang bahkan banyak banget mendapatkan rekor baru di Netflix ini, terutama terkait hype-nya. Jadi sangat wajar sekali tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk memutuskan akan mengeluarkan season baru, bahkan hanya 2 minggu, yang wah ini cepat banget. Dimana menurut saya hal utama yang membuat One Piece live action ini bisa sangat baik tidak lain dan tidak bukan sudah pasti dari cast-nya. Definisi ini cocok banget lah untuk semua cast utamanya dari Luffy sampai Sanji, karena ternyata memang Oda sendirilah yang milih cast-nya untuk tiap karakter yang ada, dimana Inaki yang jadi Luffy itu wah bener-bener Luffy banget. Usopp juga yang sangat mirip sekali, dimana untuk Sanji yang diperankan oleh Taz Skylar, dimana cara ngomongnya sangat cocok banget lah dengan Sanji, dimana gantengnya juga pas, dimana Nami yang sangat cocok, terutama menurut saya yang paling favorit adalah Zoro, dimana Makenyu dia benar-benar terbaik castingnya di live action One Piece season pertama, yang bahkan saya merasa Zoro lebih karakter utama dibandingkan Luffy di season pertama ini, karena bahkan perannya jauh lebih banyak, terutama untuk aksinya untuk Zoro ini jelaslah sangat banyak sekali. Nah, tapi untuk season 2 ini Oda memang men-spill dengan munculnya Chopper, yang berarti memang cukup jelas ya untuk lanjutannya adalah dari komiknya dari volume ke-12 sampai ke-24, jika itu adalah beres untuk saga dari Alabasta, di mana beberapa karakter menarik yang akan muncul terutama dari Vivi, lalu juga nanti akan ada Ras Elbaf, semua Baroque Works pun ada, Mr. 3, Mr. 1, bahkan utamanya alias bosnya di Crocodile pun pasti akan ada, dan itu pun akan menjadi momen yang luar biasa, yang bahkan jangan sampai lupa di mana adanya saudara kita alias S. Aceng Donat serta Tante Robin pun pasti akan ada, yang seharusnya ini bakal mantap banget. Dimana untuk case yang akan kita bahas di sesi
kedua ya. Jadi pastikan kalian tonton sampai selesai. Dimana untuk season kedua ini pula dikatakan naskahnya memang sudah selesai sejak lama. Jadi movie-nya memang bakal langsung siap untuk digarap, pengcastingan, dan beberapa untuk latarnya. Ya mungkin karena Oda adalah orang yang cukup perfeksionis, pasti menurut saya bakal ada beberapa perbaikan untuk skrip dari season kedua ini. Dimana yang menariknya adalah di wawancara dengan Clemens, di situ dia bilang setidaknya dia ingin membuat 12 season One Piece karena chapter manga pun sudah lebih dari 1080-an yang wow, ternyata dia tahu banget dong dengan One Piece ini, yang berarti dia adalah membaca reguler One Piece sama seperti kita. Dan dia juga bilang untuk sampai setengahnya alias 6 season itu pun sudah tertakar bagaimana, yang bahkan dia katakan sepertinya 6 season ini tetap tidak akan mencapai setengah dari chapter yang sudah rilis sekarang, yang sejujurnya bener banget. One Piece ini adalah serial yang sangat-sangat padat sekali. Dimana saudara atau tidak, total saga di dunia One Piece ini sudah masuk saga ke yang 11. Ini lagi-lagi kita ngomongin saga ya. Dimana saga adalah gabungan dari beberapa arc, sama seperti season 1 kemarin. Di East Blue Saga kita mendapatkan arc Romance, Dawn Barati, Arlong, Loguton, dan yang lain-lainnya, yang bahkan sebenarnya Loguton itu pun belum masuk di season pertama, yang baru di spill Smoker saja dan kemungkinan akan dimasukkan ke season yang kedua. Dimana untuk season 2 ini, jika sesuai namanya, saganya akan berisi dari arc Loguton tadi, lalu ke Whiskey Peak, Little Garden, lalu Chopper di Drum Kingdom, dimana sejujurnya saya nunggu momen-momen dari Hero Look nih, dan pastinya akan sangat epic sekali. Dan untuk penutupnya tentu saja di Alabasta dengan villain utamanya alias Crocodile, yang sejujurnya nggak yakin sih bakal bisa diselesain semua arc itu dalam 8 episode seperti season pertama kemarin, dimana bahkan banyak momen penting yang nggak bisa di skip gitu saja untuk season yang kedua ini. Dimana kalau sutradara yang bilang minimal 6 season, maka jika kita lihat season ketiga berarti kita akan masuk ke saga Enel, yang sejujurnya ini bakal penasaran banget. Lalu season keempat adalah Water Seven Saga sampai Enies Lobby beres, dimana season 5 ini yang sejujurnya cukup tricky. Dimana pasca Enies Lobby kita mendapatkan ada thriller bug yang sepertinya tidak cukup panjang, mungkin akan dibereskan dalam satu saga saja. Dan di season ke-6 adalah saga yang paling luar biasa, dimana perang Marineford pun seharusnya akan dimasukkan ke sini ya, mungkin jika tidak sampai tepat sebelum satu sebelumnya. Dimana sebenarnya jika kita hitung-hitung masalah saga dari Marineford itu berperan sangat jauh sekali, dari Sabuni Archipelago, lalu juga ke Amazon Lily, ke Impel Down, ke Marineford, itu semua membutuhkan chapter yang sangat panjang sekali sebelum masuk ke time skip. Tetapi jika itu semua akan dipadatkan untuk season terakhir, berarti memang sangat pas sekali, tepat seperti kata-kata sutradara akan beres di season yang ke-6. Nah tapi pertanyaan utama kita adalah apakah live action akan mampu sampai season ke-6 ini? Mengingat ini yang meraninnya manusia asli loh, dimana satu season saja bisa makan waktu 8-24 bulan, yang berarti untuk sampai 6 season butuh waktu minimal 12 tahun. Inaki yang awalnya bocah untuk selesai live action season 1 saja itu pun membutuhkan 2 tahun, dan jika harus nambah 12 tahun lagi, wah pasti bakal banyak berubah banget kan, apalagi bule ini pertumbuhannya akan sangat cepat, dan jika ada pergantian karakter jelas akan sangat-sangat jelek sekali, terutama untuk live action ini. Jadi kira-kira menurut kalian seperti apa? Kalau saya sih minimal sampai Amazon dulu ya, biar bisa ngelihat cewek-cewek mantap. Kita akan bahas dari yang paling populer dulu, dan tentu saja dia adalah next nakama kita alias Chopper. Ya benar, karena Chopper adalah manusia binatang yang sejujurnya cukup complicated. Menurut saya mau tidak mau, ya doi ini harus menggunakan animasi-animasi lain layaknya CGI yang ada. Lalu untuk Robin, banyak yang bilang, wih Robin kan di Alabasta bang, item-item seksi gitu, kayaknya Mia Khalifa bakal cocok. Aduh astagfirullah, mantap. Ya emang enak sih, maksudnya ya mirip sih, tetapi perlu diingat Robin itu basisnya dari Rusia, jadi lebih bagus muka-muka ala Rusia sana. Kalau mau meranin case-nya, kira-kira menurut kalian siapakah yang cocok? Apa mungkin Eva Elvie gitu atau Gia Lisa? Aduh astagfirullah, nama-nama apa lagi itu. Tapi perlu diingat ya, untuk Nico Robin ini sebenarnya dia ini berkulit putih dan dia dibuat hitam hanya di anime saja, alias oleh pihak Toei saja, karena di manganya dari awal sampai akhir tidak ada yang merubah kulit Robin seperti di animenya. Dan sebenarnya untuk komunitas dari One Piece pun sudah bikin
vote untuk Nico Robin siapakah cast yang akan cukup populer, dan banyak yang ngevote jika Robin ini bagus diperankan oleh Millie Brady yang setelah dilihat-lihat, wah walau dia berkebangsaan Inggris tapi kayaknya dia bakal cocok banget untuk meranin Tante Robin kita yang aduh mana dia cantik juga. Nah lanjut, karakter penting lainnya yang seharusnya ada di season kedua ini adalah Nefertari Vivi atau Ratu Kerajaan dari Alabasta, dan vote populer adalah diperankan oleh McKenna Grace. Dia adalah bocah cantik yang bermain di Annabelle, lalu juga nanti main di The Marvels, di mana dia adalah kelahiran Amerika dan saat ini masih 17 tahun, yang sangat-sangat cocok sekali dengan Vivi yang memang masih muda pada saat itu, yaitu di 16 tahun, yang bahkan muka-mukanya ala princess banget. Jadi menurut saya akan sangat cocok. Dimana saya juga banyak baca komenan tentang cast dari One Piece, kayaknya memang butuh penyegaran untuk wanitanya ya. Di season 1 cuma ada Nami doang guys yang cantik, gimana sisanya seperti Nojiko, Makino, Belemere yang aduh masih kurang banget lah. Sedangkan untuk cowok-cowoknya bahkan diisi cowok-cowok ganteng mulai dari Zoro, Sanji, Mihawk, Buggy, yang bahkan penonton One Piece live action ini malah memberikan penyegaran mata kepada cewek-cewek yang bukankah seharusnya One Piece ini diisi oleh cewek-cewek cantik kesukaan kita para cowok-cowok ibu yang ternyata malah nggak ada di live actionnya. Jadi ya semoga di season kedua ini kita akan lebih terpuaskan. Lanjut, karakter lain juga adalah Aceng Donat alias Portgas DS, dan banyak yang ngevote jika diperankan oleh Tyler Lawrence Gray ini, dan setelah dilihat wah ini mirip banget nih sama Ace yang bahkan good looking juga, jadi sangat cocok lah jika dia memerankan karakter Ace. Lalu Our Friend alias Bonchan perlu ada juga dong, dia kan salah satu karakter penting untuk kedepannya, dimana banyak yang ngevote untuk diperankan oleh Mason Alexander Park yang ini emang Bonchan banget. Lalu karakter lain juga yang perlu ada adalah Dr. Hiluluk dengan speech terbaik seantero One Piece, dan banyak yang vote diperankan oleh Ralph Fiennes, dan dia memang aktor kawakan yang sudah bermain di banyak film-film bagus yang pastinya bakal keren banget. Nah lalu untuk karakter villain seperti Wapol, banyak yang vote diperankan oleh Jack Black yang waduh ini mah bener-bener aktor kawakan banget yang emang bagus sih, yang bahkan cocok dia jadi Wapol dengan image-nya yang lumayan kocak tapi tolol juga. Dan terakhir adalah villain utama kita alias Crocodile, dimana karakter ini harus diperankan pastinya oleh seseorang yang memiliki strong impression dan tegas banget, yang gak mungkin kan karakter sekaliber Crocodile bakal diperankan oleh karakter yang biasa-biasa saja. Dan banyak yang ngevote untuk diperankan oleh Oscar Isaac, dimana dari fisik memang cukup mirip sih, tinggal dibuat image-nya lebih strong aja kali. Nah jadi itulah berita terbaru terkait season terbaru untuk live action One Piece ini. Dimana perlu diingat ya, tadi itu hanyalah vote dari fans saja alias audiens One Piece seperti kita, dan bukan dari pihak Netflix langsung. Jadi kita masih perlu tunggu updatean terbarunya apa yang akan mereka isi untuk karakternya. Dimana kalau lanjut terus cukup penasaran sih peran dari Enel sama Kaido. Kira-kira siapa ya case-nya, terutama top villain juga seperti Doflamingo yang kalau dipikir-pikir villain One Piece ini punya karakter yang keren-keren dan bahkan ganteng-ganteng semua, yang emang buatan Oda ini nggak ada yang fail sih. Yang kira-kira gimana nih menurut kalian untuk season kedua ini? Apakah kalian sangat menunggu-nunggunya atau malah ya elah bang biasa aja? Coba tuliskan di kolom komentar. Tapi sejujurnya satu yang saya suka dari live action One Piece, walau tentu saja masih sangat jauh dibandingkan aslinya alias di manganya, adalah mereka dapat membuka pasar baru yang tidak terjamah di manga dan anime. Terutama seperti yang tadi saya katakan tadi, banyak baca komenan-komenan di mana yang lebih fokus ke One Piece live action malah cewek-cewek yang pada kelepek-kelepek sama aksi karakter cowok di season 1 ini. Nah sebelumnya juga saya sudah membahas untuk review lengkap dari One Piece live action season pertama. Kalian bisa klik kartu di atas kanan jika penasaran hasilnya seperti apa. Dimana sebenarnya skrip sebagus itu terbatasi hanya oleh budget saja, jadi bisa langsung kalian tonton untuk videonya. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.